adik-adik dan teman-teman semua, kali ini dalam storytelling kitab suci saya akan menceritakan tentang kelahiran Samuel yang diambil dari kitab 1 Samuel 1 ayat 1 sampai dengan 28. Ada seorang laki-laki yang berasal dari Ramataim Zofim dari pegunungan Efraim. Namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf. Elkana memiliki 2 orang istri, yaitu Hana dan Penina. Penina memiliki anak, tetapi Hana tidak memiliki anak. Setiap tahun mereka pergi untuk sujud dan mempersembahkan kurban sembelihan kepada Tuhan semesta alam di Silo. Yang menjadi imam Tuhan ialah 2 anak Eli, yaitu Hofni dan Penihas. Ketika Elkana mempersembahkan kurban, ia memberikan sebagian kepada Penina dan anak-anaknya laki-laki dan perempuan masing-masing sebagian. Tetapi kepada Hana hanya 1 bagian, sebab Tuhan telah menutup kandungannya sehingga dia tidak memiliki anak. Penina selalu menyakiti hati Hana sehingga ia menangis dan bersedih. Setiap tahun ketika Hana akan pergi untuk bersujud kepada Tuhan, Penina selalu menyakiti dan membuat Hana bersedih dan tidak mau makan. Lalu Elkana berkata kepada Hana, "Mengapa engkau bersedih? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa engkau menangis? Bukankah aku lebih berharga daripada 10 anak laki-laki?" Ketika mereka selesai makan di Silo, berdirilah Hana di dalam bait Tuhan, sedangkan Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Hana berdoa dengan menangis dan terseduh-seduh. Lalu bernazarlah dia kepada Tuhan. "Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh-sungguh memperhatikan hamba-Mu ini, mengingat kepadaku dan tidak melupakan aku, berikanlah kepadaku seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikannya seumur hidupnya kepada Tuhan, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepadanya." Ketika Hana berdoa dengan terseduh-seduh, Elia mengamat-ngamati mulutnya, karena hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak terdengar. Maka Elia menyangka perempuan itu adalah mabuk. Kata Elia kepadanya, "Berapa lama lagi engkau mabuk? Tinggalkanlah mabukmu." Lalu Hana menjawab, "Tidak Tuan, anggur atau minuman yang memabukkan tidak kuminum. Aku hanya mencurahkan kesedihan hatiku sehingga aku berbicara sedemikian lama." Lalu Elia berkata kepada Hana, "Pergilah dengan selamat. Allah Israel akan memberikan apa yang kamu minta kepadanya." Setelah itu Hana keluar, dan setelah Hana keluar, Hana makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi untuk sujud menyembah kepada Tuhan, dan mereka pulang ke rumah mereka di Ramataim. Setahun kemudian mengandunglah dan melahirkanlah Hana, yaitu seorang anak laki-laki yang diberi nama Samuel. Katanya, "Tuhan memberikan apa yang kuminta." Ketika itu Elkana dan seisi rumahnya pergi memberikan korban sembelihan dan juga korban nazarnya. Tetapi Hana tidak ikut. Katanya,
Nanti apabila anak ini cerah susu, aku akan mengantarnya ke hadirat Tuhan dan dia akan tinggal seumur hidupnya di sana. Lalu Elkana berkata kepadanya, perbuatlah yang mana menurutmu baik. Setelah itu Hana tinggal dan memberikan susu kepada anaknya. Setelah anak itu cerai susu, Hana dan Elkana mengantarkan anak itu ke bait Tuhan sambil membawa seekor anak lembu jantan yang berumur 3 tahun dan 1 eva tepung dan sebuyung anggur. Setelah itu mereka menyembelih lembu dan mengantarkannya ke rumah Tuhan. Lalu berkatalah Hana kepada Eli, katanya, Tuanku, akulah perempuan yang dahulu berdiri di dekatmu dan memohon kepada Tuhan, dan sekarang Tuhan telah memberikan apa yang telah kuminta itu. Maka aku akan memberikan apa yang telah diberikan Tuhan kepadaku untuk kuserahkan kepadanya seumur hidupnya. Lalu setelah itu, Hana dan Elkana bersujud kepada Tuhan. Pesan dan kesan yang mau disampaikan dalam kisah kelahiran Samuel yang pertama adalah Elkana dan Hana adalah orang yang taat kepada Tuhan. Dan yang kedua, Hana adalah perempuan yang mengandalkan Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan dan menolong Hana. Sikap yang dapat diambil dari Hana yaitu adalah ketabahan yang dimiliki Hana, tak menuntut untuk dihargai dari seorang Pemina sebagai istri kedua dari Elkana. Justru dia semakin sabar menunggu, menantikan bahwa Tuhan akan memberikan apa yang dia minta. Dan yang kedua yaitu adalah kerendahan hati dari Hana. Dia rela memberikan anak satu-satunya yang telah lama dinanti-nantikannya kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kesetiaan kepada Tuhan. Dia tidak pernah meninggalkan untuk bersujud menyembah dan juga memberikan korban sembelihan kepada Tuhan setiap tahunnya walaupun dalam keadaan yang susah. Dia terus memberikan korban sembelihan dan dia percaya bahwa Tuhan akan mendengarkan dan mengabulkan setiap permintaannya sampai dia diberikan seorang anak laki-laki yaitu Samuel. Hendaklah kita menjadi sama seperti Hana yang setia, rendah hati, dan juga tabah. Baiklah, sekian kisah storytelling kitab suci tentang kelahiran Samuel kali ini. Sampai jumpa dan terima kasih.